Kita awali informasi Anyus pagi hari ini, pemirsa. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi massa. Pelaku tertangkap usai kepergok korban saat merusak kunci motor menggunakan kunci T. Emosi warga tak terbendung saat melihat pencuri motor akan dibawa petugas BPBD dan Satpol PP ke Mapolsek Tegalsari, Surabaya. Setelah terlibat ketegangan cukup lama, pelaku akhirnya berhasil dibawa petugas dalam kondisi babak belur. Menurut warga, pelaku tertangkap basah setelah korban melihat motornya tengah dibobol pelaku dengan menggunakan kunci letter T dan berteriak minta tolong. Teriakan inilah yang memancing perhatian warga hingga pelaku berhasil ditangkap. Menurut polisi, pelaku memanfaatkan kepanikan warga akibat kebakaran yang tak jauh dari lokasi untuk mencuri motor. Dia melihat situasi kelihatan karena ada kebakaran, yang bersangkutan merasa aman, semua fokus dengan kebakaran, ada situasi agak landai tadi, dia mencoba untuk mengambil kendaraan motor. Yang diambil tadi motor. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku dan korban dibawa ke Mapolsek Tegalsari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kedua wanita yang berboncengan sepeda motor berusaha mengejar pelaku pelecehan seksual yang kabur dengan motor. Sepanjang pengejaran, korban berteriak maling dengan harapan mendapat bantuan orang sekitar. Dua wanita yang berboncengan sepeda motor berusaha mengejar pelaku pelecehan seksual yang kabur dengan motornya. Sepanjang pengejaran, korban berteriak maling dengan harapan mendapat bantuan orang sekitar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Namun sepanjang pengejaran, korban yang dilecehkan pelaku akhirnya kehilangan jejak karena padatnya lalu lintas. Menurut warga sekitar, begal payudara yang menimpa korban terjadi di persimpangan Jalan Raya Duren Jaya. Di kawasan tersebut kerap terjadi pelecehan seksual terhadap pengendara wanita. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang teman wanita sopir taksi online di Pekanbaru Riau mengalami tindakan pelecehan oleh penumpang pria di dalam mobil. Akibatnya korban tabrak sejumlah kendaraan di depannya. Detik-detik mobil taksi online menabrak seorang pengendara sepeda motor dan mobil di Jalan Tuanku, Tambusa, Pekanbaru Riau. Peristiwa kecelakaan itu terjadi gara-gara teman wanita supir ojol yang duduk di depan dilecehkan oleh penumpang. Perempuan yang duduk di kursi depan mobil itu yang menjadi korban tiba-tiba keluar dan berteriak telah diperlakukan tidak senonoh oleh salah satu penumpang dari belakang. Tak terima dilecehkan, remaja 17 tahun ini langsung berteriak minta tolong. Teriakan tersebut spontan menarik perhatian warga dan mengejar pelaku. Untuk pelaku yang melakukan tindak yang diduga melecehkan penumpang wanita, salah satu penumpang wanita kabur. Ada berapa orang pelakunya? Untuk pada saat kejadian, pengemudi dan teman wanita pengemudi yang duduk di sebelah, untuk penumpang 5 orang. Untuk memastikan penyebab kecelakaan dan laporan adanya dugaan pelecehan, Satlantas Polresta Pekanbaru akan melakukan koordinasi dengan bagian reserse kriminal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Sebuah mobil box bermuatan korek api terbakar setelah alami pecah ban di Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas Tol Cikampek dari arah Jakarta menuju Cikampek macet. Mohon izin komandan, dapat dilaporkan terjadi laka di kilometer 64 800 Ambon. Sejumlah mobil box bermuatan korek api terbakar di ruas Tol Cikampek kilometer 63, tepatnya di wilayah Kecamatan Purwasi, Kabupaten Karawang, Jumat siang.
Sebelum terbakar, mobil sempat alami pecah ban kemudian oleng hingga terguling. Akibat kerasnya benturan kendaraan dan gesekan aspal, isi muatan yang mudah terbakar mengeluarkan api dan ledakan beberapa kali. Besarnya kobaran api membuat mobil hangus terbakar. Imbas peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek macet. Mobil pick up box berisikan korek gas pada saat di jalur 3 akan mendahului mengambil arus jalur keempat. Tiba-tiba ban belakang sebelah kiri pecah, tergelincir dan jatuh sehingga kendaraan tersebut mengakibatkan terbakar. Ada korban jiwa dalam kasus ini, namun kerugian diperkirakan lebih dari 100 juta rupiah. Kasus ini tangani petugas Satlantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan para korban istirahat makan. Para korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Penyergapan tim Pusar Polres Karawang saat mengejar dua pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Sudarto, Bu. Pak. Sudarto, Bu. Iya. Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. Dua pelaku merupakan warga Tangerang. Satu pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan satu lainnya di kediamannya. Sebelumnya, detik-detik saat aksi dua kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di rest area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025 para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Aksi seorang pria mencuri di sebuah sekolah dasar Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam CCTV dan viral. Pelaku menangis ketika saat ditangkap polisi di rumahnya. CCTV sekolah dasar di Kota Pangkal Pinang ini merekam detik-detik seorang pria masuk ke dalam sebuah ruang kelas dan mengambil barang berharga dari dalamnya. Menyadari ada CCTV, pelaku lalu merusak kamera pengintai tersebut serta menggasak barang berharga di dalamnya. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku di kediamannya. Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, pelaku menangis sambil tak mengakui perbuatannya. Dari sekolah tersebut, pelaku menggasak sejumlah barang berharga seperti laptop, adaptor wifi, hingga menyebabkan kerugian 17 juta rupiah. Pagar sekolah dan merusak semua CCTV yang ada di sekolah, kemudian merusak pintu menggunakan kayu dengan cara memukul atau merusak bagian gagang pintu. Kemudian juga AS melakukan aksinya mengambil laptop dan alat-alat yang berada di dalam. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat menggerebek lokasi yang dijadikan praktek prostitusi terselubung dan lapak minuman keras di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Mirisnya lokasi tersebut diduga milik salah satu oknum PJ kepala desa.
PJ Kades yang buka warung esek-esek di tempat kami ini. Puluhan warga di lingkungan Simaningkir, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan menggeruduk lokasi yang diduga dijadikan tempat prostitusi dan lapak minuman keras. Beberapa ruangan diperiksa warga, namun sayang tak satupun penghuni rumah ada di dalamnya. Diduga aksi razia warga telah diketahui pemilik lokalisasi. Di sekitar lokasi, warga menemukan ratusan botol bekas minuman keras. Supaya kita baik-baik untuk menyuruh. Warga setempat telah berulang kali mengingatkan agar lokasi tersebut ditutup, namun tak pernah diindahkan. Diketahui dari 3 lokasi yang digerebek, salah satunya milik oknum PJ Kepala Desa di Kecamatan Silangkitang berinisial E. Jadi makanya sekarang kami turun ke lapangan untuk memastikan bahwasannya prostitusi ini harus ditutup. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali di News Pagi pemirsa. Heboh seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Terkait hal tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu, setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Deddy menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Dengan Pak Jokowi. Nah, ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak? Apakah diberikan dengan kalimat Jokowi sama oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan.
Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang warga yang sakit di Mamuju, Sulawesi Barat harus ditandu warga sejauh 21 km. Pasien yang berusia 60 tahun itu tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Sejumlah warga Desa Kopeang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat bergotong royong menandu seorang warga yang sakit menuju puskesmas terdekat. Oteng 60 tahun tidak bisa dibawa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang rusak parah. Selain jalan yang berlumpur dan licin, warga juga harus menempuh jarak sejauh 21 km agar bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar. Menurut keterangan warga, jalan menuju Desa Kopeang sudah puluhan tahun tidak pernah dibenahi. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Saya atas nama Muhammad Alri selaku masyarakat Desa Kopeang berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar ada perhatian perbaikan jalan ke desa kami, di mana bertahun-tahun kami telah melalui jalanan yang sangat memprihatinkan ini. Selain mempermudah akses kesehatan, perbaikan jalan juga bisa meningkatkan roda perekonomian warga Desa Kopeang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy iNews melaporkan.